Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Meski tadi agak banyak gangguan ya, karena banyak yang telepon, banyak yang agak susah juga nih. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada sekarang. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali untuk para subscriber Big Tulus Official. Alhamdulillah dapat kiriman kacamata dari optik apa namanya ya? Ntar di endorse Mas Tulus, enggak juga. Optik Handayani yang punya daerah Gandul Cinere Limo Depok, enak nih. Jadi orangnya bisa datang ke rumah, bisa cek langsung. Jadi kacamataku yang kemarin sudah minta direhab, sudah minta direvisi. Kayaknya minku nambah ya. Jadi ini modelnya baru. Kalau kemarin bulat, sekarang modelnya kotak. Mudah-mudahan berefek sedikit terlihat kurus ya. Mudah-mudahan ya. Kelihatan kurus nggak aku? Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Anda semua para subscriber Big Tulus Official. Tanpa terkecuali saya ucapkan terima kasih banyak. Kemarin saya sudah proses take vokal mungkin 1 minggu lah, mentok-mentok 1 minggu lagi saya sudah rilis untuk lagunya, untuk singlenya, judulnya Aku Siap. Jadi untuk beberapa yang sudah menonton video kemarin, yang berteman sama di WhatsApp, kemudian berteman di Instagram, di Line, sudah pasti tahu sedikit untuk referen dari lagu Aku Siap itu ya. Dan di vlog saya yang sebelumnya, daily vlog yang tentang saya take vokal, kayaknya sudah tayang deh tadi malam ya, karena saya ngantuk, tahu-tahu upload sendiri dia. Jadi aku berasa punya asisten ya, jadi dia upload sendiri. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali untuk Anda semua yang sudah sering hadir di sini. Untuk para subscriber Big Tulus Official yang selalu hadir, selalu mensupport saya, memberikan semangat untuk saya ucapkan terima kasih banyak. Selalu support, selalu memberikan semangat sampai ya kalian tahu sudah lah ya kegiatan saya. Jadi di sisi lain saya harus meladeni kalian yang sering marah-marah ke saya. Di sisi lain saya harus jualan, harus cari rezeki untuk diri saya sendiri, untuk keluarga juga. Kemudian di sisi lain lagi ada yang harus saya hafalkan, yaitu lagu yang sedang kemarin sudah take vokal. Ya toh, selama ini kalian mikirin apa enggak kegiatanku tuh kayak apa padatnya? Yang kalian tahu cuman PPPP Mas Tulus kok belum dibalas, PPPP Mas Tulus kok lama balasnya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Saya minta tolong betul ya. Karena saya tidak mengut biaya berapapun dari kalian. Saya tidak ada minta bayaran atau apa. Jadi saya minta untuk bersabar karena saya juga harus kerja, saya harus cari uang gitu loh. Saya juga harus mengerjakan target saya sendiri, saya juga harus mengerjakan pekerjaan saya sendiri. Jadi banyak yang harus saya selesaikan ya. Bahkan ada yang posesif banget nih begini yang saya sangat-sangat kurang suka. Mas Tulus tuh bisa update status loh, tapi kok WA saya nggak dibaca. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang saya, sorry ya, kita tuh bukan pacaran ya. Kadang-kadang orang yang di grup aja, yang kita sudah kenal, kita sudah pernah teleponan, WA-nya tertumpuk-tumpuk di bawah. Nanti aku cuma dia WA-nya jam 9 pagi, saya ngabarinnya ntar malam gitu. Mas maaf mas, WA-nya tertumpuk jadi saya baru balas gitu-gitu. Kalau bagi mereka yang sudah paham, sudah mengerti, mungkin mereka akan paham itu. Cuman kalau bagi yang posesif, yang pemikirannya sudah tidak baik, ya nggak bener itu. Ya, kecuali aku pacarmu, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kan, jenengan tolong pahami kegiatan saya. Ada yang bilang malah Mas Tulus tuh capek banget ya kayaknya. Mas Tulus matanya merah apa kurang tidur. Nah, itu bagi sebagian orang dia mengerti keadaan yang terjadi sama diri saya, yaitu termasuk banyak sekali kegiatan. Banyak harus kerja, harus dagang, harus pagi bangun, terus harus menghafalkan lagu yang harus dihafalkan nanti untuk jadikan single. Selanjutnya harus syuting, harus menyediakan vlog buat kalian ya toh. Nah, jadi banyak hal yang harus saya bagi. Jadi saya mohon sekali. Ini sudah berkali-kali saya bilang pengertiannya, lalu jangan posesif lah, jangan terlalu posesif sama saya. Maksudnya WA panjang lebar kok nggak dibales, terus kok udah lama WA-nya belum dibalas juga tapi bisa update status lah. Jadi kalau saya itu
Nggak mungkin balas WA-nya jenengan yang curhat soal hal-hal itu terus saya balasnya waktu lagi di jalan atau di mobil atau lagi jualan, itu nggak mungkin. Saya harus fokus untuk menjawab itu gitu loh. Jadi mohon pengertiannya lagi. Semoga, saya minta maaf sebelumnya kalau tersinggung dengan apa yang saya katakan, tapi saya minta tolong untuk sorry, memahami apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ya. Jadi saya tidak berfokus ke sampean saja, kecuali saya itu nggak menggubris sama sekali, kan selalu saya konfirmasi, Mbak saya repot hari ini ya, saya belum bisa balas. Saya selalu kayak gitu. Kemudian saya update status di Instagram, di Facebook, dia langsung komen, Mas Tulus update status di mana-mana tapi WA saya nggak dibaca. Lah, yang tadinya saya mau nolong bener ikhlas, saya jadi ganjel di hati saya. Akhirnya ndak saya tolong dulu sampai hati saya enak, baru saya baca. Kayak gitu kalau saya orangnya. Malah bukan mempercepat, menghambat lagi. Jenengan tertumpuk lagi karena saya mengerjakan sesuatu, hati saya dongkol, malah nggak bagus hasilnya toh. Makanya saya pending dulu, saya turunin lagi, akhirnya saya tukar dengan yang lain, saya jawab. Kayak gitu akhirnya. Makanya jangan terlalu posesif ya. Oke, subscriber Big Trolls Official dari seluruh Indonesia tanpa terkecuali, yang ada di Papua, di Makassar, Kendari, Palu, kemudian Polewali Mandar, ada Maros, ada Sulawesi, ada Toraja, Sulawesi Tengah, Toraja, kemudian ada kemarin dari Ambon sama mana tuh? Manado, halo Manado ya. Untuk yang di Kalimantan, kemudian ada yang dari Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Cianjur, kemudian Cikampek, Bekasi, ada dari Cikarang juga, Mas siapa ya yang dari Karawang ya, aku lupa namanya. Terus yang dari Bandung, Cianjur, Bogor, udah belum? Udah ya. Tangerang juga selamat bergabung, kemudian dari Tegal ada Cirebon, Cilacap, kemudian ada Semarang, Solo, Jogja, Pati, Boyolali. Kok lompat-lompatnya jauh banget Mas Tulus. Terus Tulungagung, Blitar, Klaten, Wonogiri. Ada yang di Jawa Timur itu ada Sidoarjo, Malang, Surabaya, terus Banyuwangi. Ada dari mana tuh kemarin? Seragen udah belum Seragen, Blitar, Ngawi, pokoknya semuanya tempat terkecuali yang ada di Indonesia. Saya nggak bisa sapa satu-satu ya, oke? Karena saya ingin beralih ke ke YouTube, ke apa? Ke YouTube Studio. Maksudnya yang saya sapa gantian yang dari YouTube Studio gitu ya. Kemudian yang ada di luar negeri ada Malaysia, Singapura, kemudian ada Brunei Darussalam, ada Arab Saudi, Jeddah, Bahrain, kemudian Jerman, Swiss, terus ada Los Angeles, ada Mbak Astri di sana ya. Hong Kong, Makau, halo kakakku Tuyati, lewean nyelu enggere, aku udah anggap adie. Oke, Mami Endri yang punya di sana, terima kasih. Mbak Sugiyarti, halo. Sampean ndak marah masuk di grup sih Mbak, jadi aku selalu lupa kadang-kadang sama sampean ya. Mbak Sugiyarti, ini Mbak Haryanti, Rizky, halo Rizky. Hmm, Oke, terima kasih. Nanti aku cari ya mic-nya ya. Jadi kalau untuk pas vlognya di luar atau di outdoor harus pakai apa ini namanya, clip on, harganya 100.000 duit itu, bener. Oke, terus ini ada Mbak Sisvi Fatiha, ada Mas Fans Kodok, Tonce Kodok, sorry Mas Tonce Kodok, ada Mbak Rini, kemudian ada Mbak Lady Sweet, halo Lady Sweet, ada Ibnu Batuta, ini siapa ya Ibnu Batuta ini ya? Kemudian ada Fajar Rahmadani, ada Mardiana Kimtai, halo Muhammad Fahmi Al Rizki, ada Zaki OTW, ada Sumiati, ada Yani Handa, kemudian ada Miyu, gitu. Lalu ada Mbak Dede di sana, Budi Setiawan, halo, banyak ya. Oke, sudah cukup. Ada Rogue 6R6S out nih. Pokoknya gue bacanya di YouTube Studio. Gue kagak tahu namanya. Henny Winarti gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah berkomentar 9 menit. Saya alihkan ke hari ini. Yang mau dibahas apa? Yang mau dibahas adalah Mas Tulus mau tanya. Kalau bisa dibikin vlog ya. Oke. Pertanyaan dari siapa? Dari Mas Suyanto. Oke, kelihatan ya.
walaupun tidak terbaca. Mas Suyanto pertanyaannya begini. eh Bagaimana cara jin mengetahui kalau manusia melakukan amalan atau tidak? Iya, maksudnya amalannya tidak lillahi ta'ala, oke? Sehingga jalan akan nempel, mas, apa nih? Jin akan nempel atau masuk badan orang tersebut. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian, apakah manusia dalam mata jin kalau berbuat jelek, badannya juga menjadi jelek seperti jin di mata manusia? Oke, yang pertama dulu. Sebenarnya ini pertanyaan sangat menggelitik karena memang kebetulan memang sudah ada yang bertanya soal ini, tapi saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana cara jin mengetahui manusia? Begini Mas, jenengan kan ketika memiliki amalan tertentu, mengamalkan amalan atau mantra tertentu, mantra atau amalan yang diamalkan oleh sampean dari sang guru itu sebenarnya sudah terisi khodam. Sudah ada khodamnya, semua ilmu yang sudah disempurnakan, ilmu yang sudah dibentuk tata, gimana caranya jin pasti sudah masuk di situ. Secara otomatis, secara tidak langsung dia sudah masuk ke ilmu itu tadi. Jadi ketika jenengan amalkan sudah otomatis pun jin itu merasa, mengerti. Satu khodam saja dia memiliki anak buah 1000. 1000 orang yang mengamalkan dia bisa menyebarkan 1000 anak buahnya. Jadi sebelum amalan itu jenengan amalkan pun itu sudah ada khodamnya sebenarnya amalan itu. Makanya banyak orang yang tiba-tiba saya kan mengamalkan surat ini tapi diselipkan dengan kata-kata begini, tiba-tiba ada jinnya, tiba-tiba badannya ada jinnya. Itu loh. Dan satu hal, dari mana jin tahu? Jin itu akan selalu tahu dan jin itu akan selalu cari celah buat buat masuk ke badan kita, buat nyesatin kita. Gitu loh, Mas Suyanto. Jadi apalagi jenengan baca, wah sudah merasa terpanggil dia. Dia merasa secara tidak langsung di alam dia itu, di badannya dia merasa bergetar. Merasa kayak ada aliran apa yang, aku dipanggil sama dia. Sampai ujung-ujungnya masuk ke badan jenengan, ya. Ujung-ujungnya mesiji menyesatkan, kemudian menyesatkan, membuat kita malas ibadah, ujung-ujungnya bendati kerak neraka, temannya sama dia. Mas mau. Jadi begini sih, sekali lagi ya, amalan dan kajian-kajian kemudian sesuatu yang berhubungan dengan metafisik, ada yang lillahi ta'ala, ada yang tidak. Tapi kalau dikategorikan itu dari 100 tuh hanya 90% yang benar guys. Makanya semua atas bantuan jin. Entah itu ngakunya jin muslim, ngakunya malaikat, ngakunya nabi, segala macam. Itu akan selalu ada bagi mereka untuk menyesatkan kita, untuk bikin kita yakin sama mereka. Nah itu yang sedikit berbahaya untuk kita fahami saja, bahwa memang semua amalan itu ada khodamnya. Semua amalan. Bahkan terkadang amalan yang menurut kita menggunakan ayat Al-Quran, surat A, surat B, kemudian C, diselipkan dengan ini, istighfar, masih bisa ditunggangi sama mereka. Karena apa? Keyakinan kita jadi berubah. Misalnya, jenengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Maaf, ini hanya gambaran saja ya. Kamu mau dapetin perempuan itu, kamu harus baca Al-Fatihah 100 kali. Kemudian pas di pertengahannya kamu selipkan nama perempuan itu. Misalnya, untuk yang suka dengan itu. Itu jenengan doanya bukan karena Allah, toh kalau sudah kayak gitu, itu bukan lillahi ta'ala namanya. Jadi jenengan melakukan amalan itu bukan untuk Allah, mendapatkan pahala Allah, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Itu sudah pasti tidak benar. Jadi kalau jenengan, amalannya begini supaya rezekinya benar. Tapi kita berdoa, kita melakukan amalan, tapi niatkan semua karena Allah. Bukan karena, saya baca Yasin 300 kali, biar rezeki saya lancar. Enggak juga. Jadi, kayak aku misalnya, sekarang tuh aku jujur ya, aku merasa kayak, gimana sih guys, sholat duha itu kayak mau ketemu pacar gitu loh. Aku tuh kayak cinta banget sama sholat duha, karena aku merasanya, alhamdulillah, Allah selalu memberikan rezeki saya entah dari manapun itu, dari manapun saja. Kayak kemarin ya, aku rekaman itu kan aku udah menguras isi rekeningku. Isi rekeningku sudah terkuras ya, tinggal berapa gitulah intinya. Aku harus membayar A, membayar B, untuk ongkos, untuk makan segala macam selesai.
beli lagu, kemudian rekaman dan lain sebagainya, itu tuh sangat menguras dompet dan tidak sedikit. Tapi ketika saya pulang tiba-tiba jebret, buat gantiin hari ini nggak jualan. Satu lagi, Mas Tulus, aku udah gajian, aku niat sedekah untuk jenengan karena Allah, tolong diterima. Nah, alhamdulillah, meskipun saya sendiri begini ya berpikirnya, tadinya sih saya sempat mikir ya kalau dapat duit dari orang tuh kesannya itu merendahkan diri sendiri. Tapi ketika saya sendiri menerima, ya mungkin Allah mengirimkan orang itu untuk memberi rezeki saya gitu loh, dengan kondisi yang saya baru keluarin duit gede, tapi ada aja gantinya. Meskipun ya sedikit-sedikit sih, lama-lama kan nanti jadi bukit gitu ya. Ada yang nih buat gantiin jualan, nih buat beli dagangannya Mas Tulus, ini buat ini, selalu ada saja. Dan donasi untuk beli nasi box itu kan target saya hanya 2,5 juta saja untuk 200 box itu yang akan dibagikan setiap hari Jumat nanti. Enggak setiap hari Jumat, atau di hari Jumat nanti. Pokoknya bulan ini kita harus membagikan nasi box kalau emang uangnya cukup. Target saya hanya 2,5 juta. Tapi saya baru buka donasi kurang lebih 2 minggu. Belum ada 2 minggu sudah 1,7 tadi pagi saya cek. Jadi tinggal nambah sedikit lagi kan. Yang mau nyumbang, mau berbagi sama kita juga boleh, silakan langsung nanti DM saja di Instagram ya. Saya berikan nomor rekening donasinya. Jadi gitu Mas Suyanto. Jadi semuanya karena Allah. Sama kayak saya ketika nggak tahu duha tuh kok seneng banget. Senengnya karena apa? Saya niat ibadah karena Allah. Jadi kayak mau ketemu Allah gitu loh. Ya mau mati dong gue. Jadi duha itu ada kebahagiaan tersendiri. Duha itu senang kayak orang pacaran. Setelah duha tuh saya senang banget, hatinya tuh lega banget. Ya Allah, terima kasih, saya senang sekali. Entah kesenangan apa itu yang akan terjadi. Sama contohnya dengan orang melakukan amalan. Jenengan melakukan amalan, memang amalannya ayat Al-Quran, kemudian surat-surat pendek, dan memang itu bagus untuk diri kita. Ya, kita membaca sesuatu dapat pahalanya. Cuman kalau niatnya saya mau baca surat Yasin 30 kali supaya rezeki saya lancar, itu berarti ada pamrihnya. Kamu berdoa sama Allah untuk tujuan mendapatkan uang, bukan doamu sama Allah itu. Sama halnya kayak saya itu gini loh, makanya saya tuh kok bisa sayang banget sama duha ini kayak pacarku sendiri. Aku tuh selalu begini, semua ku kembalikan sama Allah, semua aku pasrahkan sama Allah. Aku ibadahku, sholatku diterima atau tidak itu urusan Allah ya, gitu kalau saya. Tapi selebihnya ketika Allah memberikan anugerah di balik kecintaan saya terhadap ibadah itu tadi, saya sangat bersyukur dengan itu gitu loh. Oh, jadi Allah membalasnya dengan ya memberikan tukarnya itu dengan pahala. Saya dapat rezeki dari segala arah. Toto orang dari YouTube, Mas Tulus saya minta nomor rekening, saya mau transfer, saya mau sedekah sama Mas Tulus. Wes rezeki itu Allah yang ngatur sebenarnya. Ada saja jalan rezekinya. Nah itu makanya kayak amalan yang lillahi ta'ala itu seperti apa, saya juga nggak ngerti. Saya belum ngerti karena baca ini, surat ini biar jadi ini gitu. Kalau niatkan begini, aku niat ibadah karena Allah, baca ini karena Allah. Pahalanya ditukar dengan rizki, dengan rizki yang dijanjikan oleh Allah karena kita sudah tulus. Lah kita mau sampai 1000 amalan kamu baca, 1000 kali kamu baca, kalau niatmu nggak bener, sesok bener tuh rezeki, bocor gini-gini. Nah itu salah. Makanya kadang-kadang saya salah nggak sih sholat duha saya kok begini banget gitu loh. Cinta banget saya sama sholat duha itu. Saya selalu bertanya-tanya, saya salah nggak sih? Apa karena saya pamrih uang? Tapi saya nggak kayak gitu. Saya nggak berharap kayak gitu. Malah kadang-kadang tuh mendadak yang, ada aja rezeki ya. Padahal kita nggak ada pikiran, kenapa saya duha biar rezeki saya enak? Nggak juga sebenarnya. Saya duha memang saya cinta, saya sayang sama duha itu. Saya nggak tahu kenapa. Bukan karena duha terus rezekinya enak, bukan. Tapi saya memang cinta dengan duha itu, saya bahagia dengan duha. Tapi di sisi lain Allah memberikan berkahnya itu dengan tahu ada aja rezeki dari Mas Tulus saya sedekah, Mas Tulus saya sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, itu terima kasih banyak. Yang kayak gitu-gitu berefek baik untuk saya, berguna juga untuk saya, karena kan kadang-kadang saya harus menahan ego, menahan marah untuk menghadapi berbagai macam orang di seluruh Indonesia. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia, nanyanya begini. Sekali nanya tuh panjang, ada 4-5 menit voice note, dikirim foto, saya suruh ngapain. Kayak gitu biasanya. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi
Kesannya untuk minta tolong coy, malah aku kayak pembantu nih. Mas, iki ngene, iki ngene, iki ngene, iki ngene. Udah gitu kalau nggak ditanggepin ngamuk, wes jan aku jan gumun karo wong-wong kuwi. Jaluk apa ibaratnya minta tolong tapi kok sing ngarep jaluk tolong diseneni gitu. Maksudnya itu gimana coba? Oke. Jadi bagaimana cara jin mengetahui kalau manusia melakukan amalan tidak lillahi ta'ala? Lah Mas, sedikit manusia yang bisa mengamalkan amalan lillahi ta'ala itu sedikit. Saya mengamalkan A untuk dapat rezeki. Saya mengamalkan B untuk penglaris dagang. Misalnya. Tujuanmu apa? Saya ngaji buat cari rezeki. Saya ngaji buat berharap rezeki dari Allah. Bukan karena Allah tapi karena rezeki. Nah, itu yang perlu kita perbaiki, Mas. Itu mindset itu yang perlu kita rubah, bahwa berdoa itu, amalan itu ya karena Allah. Nah, ketika ada janji Allah di salah satu hadis dan lain sebagainya, nanti baca surat ini itu sudah pasrahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Diterima nggak doa jenengan, serahkan sama Allah. Tapi niat awalnya memang harus karena Allah. Amalannya lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena pengen dapat ilmu A, pengen dapat ilmu B, pengen dapat rezeki. Jangan kayak gitu juga. Semua hak Allah. Seperti kata Pak Ustadz, saya hanya mengobati. Disembuhkan atau tidak itu hak Allah. Nah, sama dengan saya. Nggak bisa kita kayak ke dokter. Kita datang ke dokter berobat. Ya dokter cuma ngobatin. Disembuhkan atau tidak dengan obat itu ya Allah yang berkehendak. Nah, makanya tujuan kita apa? Tujuan jenengan apa dalam hal ini? Gitu. Aku baca Al-Fatihah 100 kali. Katanya kalau baca Al-Fatihah 100 kali rezekiku lancar. Berarti karena rezeki, bukan karena Allah. Nah, itu yang susah. Itu susah banget. Saya aja kadang-kadang ngerasa, duha saya ini bener apa enggak ya? Kok saya sangat cinta banget sama duha. Bukan berharap rizki, jadi setelah duha saya rizki, enggak. Justru saya tuh merasakan keajaiban yang aneh. Saya itu cinta karena duha. Duha itu membuat saya suka, membuat saya bahagia. Hitung-hitung pagi-pagi olahraga dengan duha. Kalau buat saya, bahasanya. Bahkan saya enggak berharap dengan duha kemudian Allah lancarkan rezeki saya, enggak. Malah kadang-kadang bertanya-tanya, kok setelah saya sering melakukan sholat duha ini, Allah sering banget ngirimkan saya rezeki tanpa terduga. Serius. Makanya itu penglaris paling hebat. Pesugihan paling manjur ya semua sholat duha gue. Makanya sholat duha. Tapi sorry, niatkan karena Allah, bukan karena mengharap rezeki. Yo kok Allah sudah tahu. Gini loh sistemnya itu. Sistemnya begini. Jenengan melakukan sesuatu terlebih dahulu, tapi karena Allah. Nah, kalau yang disebut nanti sholat duha mendatangkan rezeki dari, nah jenengan kan berdoa tuh, ya Allah mudah-mudahan datangkan rezeki dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari bumi, dari kanan, dari kiri, semua datangkan ke saya ya Allah. Nah, dalam doa itu nanti kan sedikit ada pemahaman. Di sini tuh susah, pasti akan sedikit susah dipahami karena duha untuk melakukan mencari rezeki dengan lillahi ta'ala karena itu apa? Susah memang. Jadi duhalah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunggu hadiah yang Allah berikan ke kita. Nggak usah kita, ya Allah kan aku udah duha, hadiahnya dong. Jangan kayak gitu juga. Mendingan kita lakukan sesuatu, lakukan amalan sesuai dengan anjuran. Kalau memang ada sohihnya, ibaratnya itu ada ahli yang menjelaskan kalau itu memang real atau nyata dan sesuai dengan syariat agama, boleh dilakukan. Tapi sekali lagi, amalan itu lillahi ta'ala karena Allah. Setelah kita sudah membaca itu, kemudian Allah memberikan karomahnya dengan mendatangkan khodam untuk ngisi badan kita, kemudian memberikan kita rizki, itu hadiah dari keikhlasan kita karena Allah, bukan karena apa yang ingin kita dapatkan. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah, apakah manusia dalam mata jin kalau berbuat jelek badannya juga jelek seperti jin mata manusia? Mantap Mas, itu betul sekali. Itu benar sekali. Seperti halnya orang memiliki khodam. Orang memiliki khodam, jinnya jelek, pribadinya orang itu seperti khodam itu sendiri. Sama sebaliknya ketika manusia itu pribadinya jelek, dirinya jelek, pribadinya sifatnya padahal orangnya ganteng, tapi di mata jin ya jelek. Makanan enak buat dia, makanan empuk buat para jin untuk dimanfaatkan untuk menyesatkan dia, untuk lebih bermusuhan terhadap orang lain sesama, kemudian mecah silaturahmi. Itu tugas mereka guys. Jadi memang saya sendiri tidak pengen membuka hanya menjawab pertanyaan saja, tapi kebetulan saja saya tergelitik dengan pertanyaan ini. Saya sangat tergelitik, makanya saya bahas. Jin, kayak ini, sorry kita ungkap lagi ya.
Dulu yang namanya Abdul Soleh itu, dulu namanya Kolo Combrang ya. Kolo Combrang itu dulu badannya, maaf guys, berkoreng semua. Koreng basah. Tapi setelah beberapa bulan dia mendekatkan diri sama Allah, mengenal Islam, saya lihat korengnya sudah kering, nggak basah lagi, nggak bernanah, nggak basah. Koreng basah tahu kan ya. Jadi lama-lama begini nih, ini kan bekas koreng. Jadi ini juga ada yang nanyain, ini kenapa? Ini nih waktu saya mengerjain apa ya, nggak tahu tiba-tiba ini luka di sini. Biasalah, efek. Saya beliin salep harga 50.000 sembuh kok dari dokter ya. Tenang aja udah. Yang kalian nggak tahu itu toh, kadang-kadang kalian tuh cuma taunya Mas A, Mas B, W aku nggak dibalas. Emang kalian mikir kalau saya sampai kayak gini, ntar magicom saya meledak, ntar saya kena efek apa, gitu-gitu. Makanya do nyerandu dari cari wong Jawa. Cukupkan dulu, selesaikan dulu, tunggu saya membalas baru jenengan berkomentar gitu. Sampai luka lo coy aku. Bayar ora, aku yang terluka, aku diseneni meneh. Jan piye kuwi? Ayo aku entuke apa? Entukku mek luka, malah aku ngetokke dhuwit nggo belut tuku salep. Nah, gitu. Jadi si Kolo Combrang itu dulu kan berini semua ya. Dan semakin kesini badannya semakin wangi, tidak lagi bau amis dan sudah putih bersih. Sudah sangat putih bersih badannya. Sudah diberikan anugerah sama Allah untuk jadi lebih baik badannya. Itu yang luar biasa. Jadi sama halnya dengan jin. Jadi di mata kita dia jelek karena sifat jin itu jelek. Jadi jin itu kan sebenarnya tidak ada wadahnya, dia hanya sebentuk kayak cahaya, kemudian memperlihatkan bentuknya seperti apa semau dia, ya. Jadi aduh, si Combrang datang coy, pantas kok nging di kuping tuh kayak ada sinyal radio apa. Assalamualaikum orang baik. Abdul Soleh datang. Jadi sekarang tuh badannya udah putih, dia udah, aduh bajunya juga udah ganteng banget. Mudah-mudahan dapat cewek ya, Abdul. Nah, jadi begitu kurang lebih ketika kita melakukan sesuatu yang menurut orang itu jelek, ya di mata jin dia akan terlihat jelek, dan itu kayak langsung darahnya tuh langsung manis. Makanannya langsung enak kayak gitu, seakan-akan tuh bau badannya aja tuh wangi bagi jin, orang-orang kayak gitu. Jadi jin sama bersifatnya jelek, dia akan terlihat jelek di mata orang. Orang jelek terlihat jelek di mata jin, hanya saja di mata manusia dia akan tetap terlihat seperti malaikat. Asik dah, gitu ya, kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Mas Suyanto merasa lega dengan jawabannya. Dan pertanyaannya sudah saya jawab. Seperti itu ya. Oke. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan cuma satu. Perbaiki diri kita. Lakukan yang terbaik. Fokus semua karena Allah. Intinya itu awalnya. Fokus semua karena Allah. Ada nggak amalan yang memang Allah yang menurunkan khodamnya untuk si pengamal itu tadi, tapi memang amalan yang memang sesuai dengan syariat? Saya dengar ada, tapi saya tidak mau berkomentar soal itu ya. Saya tidak mau berkomentar soal itu karena itu di batas pengetahuan saya daripada nanti saya salah, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di vlog hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport, memberikan saran, kemudian menyemangati saya, memberikan saya support sehingga saya masih bisa beraktivitas, single tetap jalan, dagang jalan, vlog jalan, semua jalan. Dengan segala kepadatan kegiatan saya mohon sekali lagi untuk dimengerti dan difahami ya. Lain jaluk tolong Yusi wae, aja kakek sesuk jaluk meneh gitu. Ojo merembet, ku ape dijaluk tolong ya. Alon-alon terus nek gak dibalas, nek urung, bukan gak dibalas, nek urung dibalas ojo nesu-nesu. Jangan ngata-ngatain saya ya. Giliran wis ngata-ngatain, besoknya ngabarin lagi, Mas Tulus terima kasih, bapak saya sembuh, tapi saya minta maaf ya Mas kemarin begini-begini. Nah, akhirnya kan nyesel toh. Makanya dijalankan dulu, dilihat dulu posisinya, baru kalian berkomentar. Jodoh yo syukur, ora jodoh yo nggak apa-apa, jenenge wong ibaratnya wong usaha ya toh. Wong yo nggak bayar kok Mbak Mas. Jadi itu ndak masalah. Dicoba dulu, dijalani dulu ya.
Kecuali jenengan bayar ratusan juta terus gagal. Marah boleh, lagi ram bayar wis nesu-nesu, aku dicaci maki, ndelalae mari malah. Nah, kuwi sing kleru. Nanti sampean gak enak sendiri sama saya kan. Akhirnya untuk berkomunikasi lagi canggung sendiri. Kuwi salah sapa? Salah sampean dewe. Gitu. Oke, teman-teman sepertinya cukup dulu di sini. Insyaallah kita ketemu vlog-vlog selanjutnya. Alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai tugas saya. Saya Bitulus mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung atau menyinggung atau tidak sengaja tersinggung oleh saya ya. Insyaallah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya Bitulus mohon pamit. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum, minta supportnya buat subscribe sama tombol loncengnya dihidupin ya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah.